Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Tom The Titans, pastinya di Creative Talk. Dan sekarang saya sudah bersama seorang content creator yang sudah tidak asing lagi di Bandung, di Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang saya bersama beliau dan akan saya korek-korek gimana sih dapat cuan banyak kalau jadi content creator. Ya, ini menarik sekali karena banyak manfaat yang bisa didapat untuk semua yang bisa menikmati obrolan saya bersama tamu yang sudah ada di sebelah saya. Kita sapa aja dulu langsung ya. Assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kang Teddy Septiadi. Septiadi. Oke, Teddy Septiadi. Pasti kalau Septiadi itu lahirnya Juli ya? Coba tebak lagi. September lah. Salah. Oh, lain. Nah, ini ada ceritanya. Wow. Saya lahirnya Agustus. Oh, Agustus berarti akhir atau awal Agustus gitu? Akhir 25. Kenapa namanya Septiadi? Kenapa? Harusnya saya lahir September. Terus? Karena prematur. Jadi saya lahir Agustus. Jadi 8 bulan gitu kandungannya. Iya. Sebagai pengingat, akhirnya namanya Septiadi. Gitu. Dipanggil Asep. Enggak ya, Teddy. Agustus. Virgo pastinya. Virgo bener. Ya sudah, ini seorang konten kreator yang mewakili dari Smiling West Java Ambassador. Angkatan kedua. Ada angkatan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu mungkin ya? Baru kedua sekarang. Baru kedua. Karena satu dan lain hal akhirnya sampai 2 dulu mungkin ya? Sampai 2 dulu. Nanti akan kita bahas kenapa sih cuma 2 angkatan kok nggak diterusin? Karena saya juga ingin masuk jadi angkatannya. Karena tadi di off-air udah ngobrol, ternyata menarik sekali teman Mara. Nggak ada batasan usia soalnya. Nggak ada batasan usia. Serius. Kamu ngomong dari 17 ke atas. Kamu ngomong nggak ada batasan usia karena saya usianya udah lewat gitu. Ini nih salah satu. Anak-anak pun bisa asal 17, remaja lah 17 tahun ke atas. Remaja menuju dewasa lah ya. Karena banyak juga yang sepuh-sepuh. Oh ya? Iya. Serius? Di angkatan kedua pada saat itu? Iya, di angkatan kedua. Banyak yang sepuh-sepuh. Sepuh itu di atas 55 loh. Jangan di atas 40. Ada segituan deh. Ada. Okay. Bapak-bapak gitulah udah. Bapak ibu gitu. Ternyata maksudnya masa saya nggak semangat gitu kan. Kalau seorang Teddy Septiadi ini menjadi seorang content creator sejak kapan sih? Kok sampai akhirnya bisa langsung jadi ambasadornya di Smiling West Java ini? Bingung juga sih, maksudnya sejak kapannya, karena saya nggak pernah mendeklarasikan saya content creator nih dari tahun sekian gitu. Cuman untuk atau memulai sesuatu yang kayak reviewers satu brand, satu produk atau meliput satu tempat gitu itu mulai kapan tuh? Itu dari sekitar 2001 2022 lah. 2001. Oh 2021. 2021 maksudnya 2021 sekitar 2001 2022 lah, karena emang seneng dikit-dikit kontenin, foto, videoin, terus upload, terus ternyata kesininya sekarang tuh trennya seperti ini gitu. Akhirnya ya dilanjut, terus banyak yang ada permintaan, akhirnya ya udah diseriusin aja deh, tapi sambil santai gitu kan. Biasanya ngambil kontennya di weekend aja gitu. Karena hari-hari biasa mungkin ada kegiatan lain kerja. Jadi untuk kegiatan menjadi seorang content creator biasanya di akhir pekan. Di akhir pekan ngambil kalau kontennya. Di weekdays dan ternyata itu memungkinkan di jam kerja, menutup kemungkinan atau sangat jarang sih, biasanya mungkin pulang kerja ya. Berarti dari malam lah, dari maghrib ke atas. Oke. Untuk seorang Teddy Septiadi, kecil di mana? Saya kecil di Kopo. Kecil di Kopo. Nggak pernah keluar kota gitu, tinggal di mana gitu? Pindah-pindah sebenarnya, Kopo, terus Cianjur gitu, sampai akhirnya ya SD juga pernah di Bandung gitu kan, terus akhirnya SMP, SD kelas berapa, kelas 5 lah. Jadi bisa dibilang besar di Bandung lah ya? Besar, emang kebanyakan di Bandung. Lahir pun di Bandung. Iya. Oke. Kalau misalnya menjadi seorang content creator, balik lagi nih, ini menarik sekali. Karena banyak juga, ya contohnya saya gitu ya, ingin melihat teman-teman konten kreator yang ada di sosial media. Terus sudah gitu, saya mau niru si A, mau niru si B. Nah, yang menginspirasi seorang Teddy Septiadi sendiri siapa sih? Yang menginspirasi banyak sih sebenarnya. Yang satu aja tiba-tiba, saya tuh pengen banget kayak dia nih, karena ternyata enak loh, bla bla dengan alasan-alasan lain gitu. Dulu waktu awal-awal banget ya, belum kayak profesional gitu, belum profesional. Terus akhirnya beberapa lihat beberapa konten kreator
wah enak nih kalau kayak pengen kayak si ini gitu, kayak makan. Setidaknya gratis gitu kan, atau staycation setidaknya gratis, gak pernah dibayar gitu kan, tapi kita bikin konten, tapi kan itu seru gitu. Itu Stefan sih, Stefan Lobo namanya. Terus akhirnya apa ya, secara alam bawah sadar ternyata jadi juga gitu sekarang, akhirnya kayak dia juga gitu, maksudnya bukan sama tapi nge-review juga gitu, makan, kadang sehari itu bisa ada 2 atau 3 kali visit, terus aduh bingung nih, kebanyakan nih makanan, sampai teman-teman saya undangin, yuk nanti habisin nih makanannya gitu, datang aja gitu. Tapi Kang Teddy inget nggak pertama kali apa sih yang dikerjakan untuk menjadi seorang content creator? Apakah meliput satu brand, minuman, makanan, atau apa? Ingat nggak yang pertama kali diposting di sosial media Kang Teddy sendiri? Makanan. Mereview makanan. Cuman lupa ya makanan mana. Cuman yang kebanyakan makanan sih. Makanan, terus lanjut ke hotel karena emang kebetulan kerja di hotel juga kan. Oh gitu ya. Kerja di hotel terus. Jadi hotel sendiri yang diliput atau hotel orang lain? Enggak, justru saya jarang banget sengaja ngonten buat hotel sendiri. Expose-nya hotel lain gitu, maksudnya hotel lain. Tapi nggak masalah sama tempat di mana Teddy sendiri bekerja di hotel. Nggak masalah sih, karena Teddy di sosial media dengan Teddy di tempat kerja itu beda, sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lain. Iya. Bahkan ya beberapa juga support sih saya di luar sebagai content creator, karena itu dijadikan ini juga sih sebenarnya. Beberapa kali saya visit ke beberapa hotel di Bandung, di Jakarta, ataupun di luar Bandung lah. Itu dijadikan sebagai bahan research juga sih. Oh, hotel ini tuh begini, hotel ini tuh begini, dari kualitas servisnya, makanan atau fasilitas atau apa. Oh, ini udah gini. Jadi udah tahu nih saya bawa apa nih dari hotel lain, terus nanti dikembangkan di hotel sendiri gitu maksudnya. Itu kan jadi enak ya, malah jadi ilmu. Nah, betul. Dapat ilmu di hotel lain, diterapkan yang positif di hotel sendiri. Sedang trennya apa nih di sana gitu kan. Nanti kita coba diolah kembali kayak gitu. Oke. Kalau mewakili dari Smiling West Java sendiri, Teddy sendiri fokusnya di bidang apa sih untuk menjadi content creator? Apakah memang saya reviewers hotel atau tempat wisata atau tempat makan atau menu makanannya sendiri? Di mana tuh yang lebih fokus? Sebenarnya kalau saya secara personal sih lebih ke emang kuliner, destinasi, hotel, villa, penginapan kayak gitu-gitulah. Cuman untuk di Smiling West Java ini untuk angkatan kedua emang udah diprogramkan, karena yang ingin dinaikkan pariwisata Jawa Barat itu waktu saya di SWJ itu desa wisatanya. Desa wisata. Ternyata setelah saya gabung SWJ, terus setelah saya visit, saya mendatangi beberapa tempat wisata yang ada di Purwakarta, karena waktu itu ditempatkan di Purwakarta. Saya menemui bukan pengrajin ya, kalau penjual pembuat UMKM. Keripik yang emang prosesnya juga di rumah, punya dapurnya sendiri, punya pengolahannya sendiri, masih secara manual kayak gitu-gitu. Terus melibatkan warga sekitar, pekerjaannya tuh, oh ternyata ini tuh begini, ternyata ini tuh begini. Maksudnya iya sih, maksudnya hal ini tuh bagian dari wisata gitu. Kalau memang ini dijadikan tempat wisata, itu juga cukup menarik gitu. Kayak menaikkan ya pariwisata di daerah tersebut gitu kan. Orang-orang pun jadi, oh ternyata hal misalkan dari keripik aja gitu, hal ini tuh bisa berkembang, bisa menjadi tempat wisata kayak gitu. Keripik, kerupuk waktu itu tuh, terus apalagi ya? Apapun yang ciri khas daerah itu ya mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau misalnya ada di satu tempat yang di luar Jawa Barat, itu memungkinkan nggak sih untuk misalnya dikontenkan oleh Teddy sendiri? Misalnya tiba-tiba Teddy lagi ke Sulawesi atau berlibur ke Lombok lah, ke Bali gitu, terus mereview. Apakah itu menyalahi aturan dari seorang ambasador di Smiling West Java? Oh enggak sih, sebenarnya nggak ada ikatan sih. Oh nggak ada ikatan? Jadi jangan karena saya SWJ ambasador gitu Smiling West Java, tapi nggak boleh atau nggak bisa mengeksplor tempat lain gitu kan di luar Jawa Barat. Itu sangat-sangat boleh sekali, boleh banget sih. Itu karena waktu itu di periode itu harus bikin konten di tempat itu, ya
ya kewajibannya kan udah beres, berarti konten di luar itu juga nggak masalah sebenarnya. Justru sebenarnya emang dampaknya juga ke situ kan, akhirnya konten kreatornya makin lebih berkembang gitu setelah dari situ. Emang kerasa sih sama saya. Jadi yang paling kerasa sama saya itu jaringannya lebih luas setelah masuk SPJ. Jaringan lebih luas, link bertambah, dan kenal ini itu gitu kan. Dan secara otomatis red card juga bakal naik ya. Itu poin plusnya. Dikenal sebagai SWJ ya. Nah itu dia, karena ada plus-plus lah. Nah yang jadi penasaran nih, pasti semua juga pengen tahu gimana sih belajar menjadi seorang konten kreator. Apalagi kalau misalnya seorang konten yang awalnya cuman ecek-ecek lah, iseng-iseng gitu di salah satu sosial media, terus sampai akhirnya seperti Teddy ini, sampai akhirnya bisa menjadi ambasador dari salah satu platform besar ya. Saya bilang besar karena ini bisa dibilang profesional. Jadi berlibur dibayar, makan dibayar, siapa yang nggak mau? Semua pasti mau. Gimana sih caranya untuk semua teman-teman yang pengen menjadi seorang Teddy gitu? Apalagi bisa bergabung di Smiling West Java ini. Nah, kalau misalnya ada gitu pembukaan atau apapun itu, mau memulainya gimana sih untuk menjadi seorang konten kreator? Oke, mungkin untuk diawali bagaimana sih biar jadi konten kreator gitu kan, terus akhirnya join atau terdaftar di SWJ gitu kan. Sebenarnya harus suka dulu sih. Karena setiap kali saya nyoba ngobrol hobi gitu, si A si B punya hobi apa gitu, ngelukis atau hobi apa, cuman kalau nggak ada niatan dikontenin gitu, itu juga nggak akan bisa juga sih. Jadi harus punya apa ya, pengen dikontenin, punya niat yang besar gitu. Ya memang sih mungkin awalnya juga jangan terlalu berekspektasi, nggak kayak si ini, nggak kayak si itu. Tapi cuman maksudnya konsisten aja. Terus fokus, komitmen sih. Terus juga explore. Explore dari ide, explore dari secara teknis gitu kan. Explore secara kontennya gitu kan. Apa yang divisit gitu kan. Lihat sekitar udah bikin apa aja. Cuman juga jangan terlalu ngelihat banyak orang. Maksudnya kan banyak banget sekarang tuh konten kreator, si A begini, si B begini. Gayanya beda-beda. Ada yang pakai voice over, gayanya begini. Ada yang emang sinematik, estetik gitu kan. Nah itu maksudnya harus punya karakter yang gak harus ikut-ikutan juga gitu. Kalau memang karakter dibangun dari awal seperti itu, ya coba aja, tetap aja maksudnya seperti itu. Jadi better alamiah, jadi diri sendiri, percaya diri apa adanya. Betul, apa adanya, iya. Plus kalau misalnya ada yang dimunculkan mungkin keunikan tersendiri ya, yang beda dari yang lain. Betul. Itu bisa jadi trendsetter misalnya. Itu justru yang dicari mungkin ya. Iya, mungkin ya, karena kerasa sih kerasa sama saya sendiri. Karena kalau dibilang follower saya juga belum nyampe 10.000 gitu, kayak kebanyakan orang gitu kan. Cuman ternyata setelah saya nanya ke yang invite saya, kenapa menghubungi saya gitu kan, maksudnya pengen tahu seperti apa, ternyata emang suka aja sama kontennya. Purely gitu, suka aja sama kontennya. Dari gayanya lah, dari pengambilan angle-nya lah atau apa gitu kan, terlepas followersnya berapa gitu kan. Nah, gitu. Kalau Kang Teddy sendiri ini timnya cuma sendiri atau punya tim khusus? Tim sendiri itu artinya saya mengerjakan semuanya sendiri. Dari mulai materi, dari mulai pencarian tempat, pada saat ya semua dipikirin sendiri, termasuk editing. Kalau dulu setahun yang lalu, setahun lebih yang lalu itu sendiri. Kalau sekarang berdua sama istri. Oh sekarang sama istri. Jadi bagian? Istri itu bikin scheduling lah, terus istri manajer lah ya. Iya manajer lah, anggaplah itu manajer segala ngatur. Terus kadang saya juga yang kita sebulan ke depan ngapain aja. Kadang saya lupa kan di sini gitu, ke sini udah di listing gitu. Nanti ke sini. Nanti videonya beres tanggal sekian harus jadi kayak udah sekarang yang edit siapa? Yang edit saya. Yang edit saya. Cuman istri itu biasanya milihin footage mana nih yang bagus masuk ke project
editor. Iya. Nah itu saya jadi nanti tinggal ngedit aja gitu. Dari Kayak sekian gitu-gitu. scene atau gambar, mana yang paling pas, yang cocok, istri ikut Itu andil istri di yang situ. ikut andil. Ya, luar biasa ya. Dan juga yang pasti lebih aman juga karena transferannya langsung ke nomor rekening istri. langsung betul. Itu yang paling penting. Jangan sampai ke sendiri, nanti bahaya, dicurigai. Nah, ini masuk ke SWJ nih. Ini menarik sekali karena ini salah satu pertanyaan saya tadi di off air. Saya juga kayaknya pengen nih gimana sih caranya mewakili teman-teman mungkin yang ingin mencoba menjadi bagian dari SWJ atau Smiling West Java ini. Apakah ini ada seleksi khusus, pendaftaran khusus yang memang diumumkan, tapi saya nggak tahu nih diumumkannya seperti apa. Apalagi udah angkatan kedua. Angkatan pertama kapan, angkatan kedua kapan. Nah, gimana sih ini? Dan kapan ada pembukaan lagi? Mungkin kita tarik ke belakang. Dulu tuh saya karena memang nge-follow di Sparbud kali ya, karena emang seneng dunia pariwisata, emang nge-follow di Sparbud. Terus di situ ada announcement lah gitu. Nanti kita bakal ada semacam ambasador gitu. Terus untuk yang pertama juga saya ikutan sebenarnya, cuman nggak lolos. Terus ternyata ada lagi yang kedua nih, ikutan terus akhirnya lolos. Sebenarnya kuncinya, walaupun kita nih nggak tahu nih SWJ yang ketiga kapan, ya kuncinya tetap bikin konten aja, karena itu salah satu poin terbesar yang akan jadi penilaian. Ada pendaftaran juga, ada semacam nanti ngisi formulir dan segala macam gitulah. Terus nanti ada proses seleksi. Akhirnya ada pengumuman lolos, terus nanti ada semacam pelatihan. Mungkin nggak tahu ya. Ada pelatihannya juga. Nah, teknisnya nggak tahu ya untuk yang ketiga. Cuman waktu itu ada pelatihan. Pelatihan, terus mendatangkan beberapa narasumber, fotografer, videografer, terus juga dari Disparbudnya sendiri, tentang sosial media, tentang konten gitu. Emang yang lebih expert gitu, udah berpengalaman. Yang pasti ya mendingan follow dulu Instagramnya. Karena informasi tiba-tiba mendadak ada, kita nggak pernah tahu ya. Instagramnya di mana sih untuk SWJ Instagramnya sendiri? ada @SWJ Ambassador. SWJ Ambassador atau @Smiling West Java gitu ada? SWJ Ambassador. Smiling West Java itu beda lagi sih, ada di Sparbud, ada Smiling West Java, ada SWJ Ambassador. SWJ Ambassador. Mending follow itu. Itu aja lah, 3 itulah follow. Cuman ini angkatan ketiga belum dibuka ya? Belum dibuka dan belum tahu kapan. Kenapa? Mungkin ada selentingan, ada dengar-dengar gitu. Kenapa, apa yang menghambat kok angkatan ketiga ini belum buka? Mungkin nunggu momen aja ya. Nunggu momen aja. Saya belum bisa jawab sih. Yang pasti untuk bisa masuk di SWJ ini, mulailah dari sekarang bikin konten. Bikin konten apapun itu. Karena ternyata hasil konten itu atau karya dalam bentuk konten itu adalah salah satu kriteria yang dinilai oleh SWJ nanti. Kalau misalnya belum punya konten, ya udah otomatis nggak akan. Otomatis nggak bisa. Maksudnya mau diangkat jadi SWJ gimana kalau nggak pernah konten, gitu kan. Tapi apa sih peran dari SWJ sendiri nih untuk mempromosikan keindahan dan budaya Jawa Barat itu sendiri setelah dijalani sampai saat ini? Sangat berperan penting ya, karena sekarang emang trennya kayak dikit-dikit dari konten, dari konten gitu kan. Nah, ini sebenarnya program yang sangat bagus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan pariwisata melalui konten kreator gitu. Biasanya kan ya kayak ada Mojang Jajaka lah gitu, udah dari dulu banget kan, dari dulu banget Mojang Jajaka, atau mungkin dari iklan-iklan gitu kan. Tapi ini kayak langsung biasanya reviewnya emang jujur gitu kan. Terus jelas kan, biasanya videonya tuh dari setidaknya 30 sampai 1 menit, dan itu informasinya padat gitu di situ. Dulu kan YouTube kan, YouTube, tapi sekarang emang benar-benar di sosial media gitu. Nah, itu sangat berperan penting karena emang trennya sekarang seperti itu, orang-orang scrolling. Kadang juga memang saya pribadi kalau nggak lihat dari konten-konten para konten kreator itu, kita nggak tahu gitu. Ternyata di sini ada ini ya. Ternyata di sini ada ini ya. Mungkin juga dulu sebenarnya udah ada. Cuman nggak ada
nggak ada yang mempublish aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya konten kreator untuk memajukan pariwisata khususnya di Jawa Barat itu sangat berperan penting banget sih. Apalagi ada SWJ ini. Iya, apalagi ada SWJ. Kalau misalnya pada saat melakukan kegiatan konten dan sebagainya, apa sih tantangan terberat sendiri, terutama di saat kita sedang konten? Tantangan paling yang sulit dan dirasakan oleh seorang Teddy sendiri. Selain faktor cuaca ya, kalau tiba-tiba kita di lapangan, terus tiba-tiba hujan atau panas atau badai, ini aduh gagal deh gitu. Sementara ini udah di sini, di lokasi gitu. Nah, selain itu? Sejauh ini sih saya sebenarnya lancar-lancar aja ya. Lebih ke mungkin waktu saya SWJ sebenarnya. Karena waktu SWJ, saya kira waktu awal pendaftaran itu kan nanti emang udah dikasih tahu mau ke desa wisata gitu. Terus kayak ada bareng lah dibimbing gitu dari orang Smelling West Java-nya. Ternyata emang kita per tim itu langsung aja terjun. Emang sebenarnya udah diinfo sih dari pusat. Cuman kan bener gak sih, nyampe gak sih, takutnya gitu kan, harus kesini kan. Tantangannya waktu itu nyari pembuat kerupuk dan keripik itu kan nggak tahu ya, maksudnya siapa nih, yang mana nih, yang mana nih yang harus didatengin gitu kan, takutnya salah orang gitu kan. Di situ kan banyak sebenarnya. Cuman yang pengen kita visit waktu itu memang semacam apa ya, pelopornya gitu di situ. Akhirnya ya kesana kesini, oh bukan yang di sini. Itu sempat muter-muter juga sih di Purwakarta, maksudnya kan. Ya tantangannya itu sih waktu itu susah. Agak cukup repot juga untuk yang cukup repot itu ya. Terus kadang juga kan mungkin apakah orangnya udah dikasih tahu bakal kedatangan si yang meliput lah gitu, meliput atau konten kreator. Takutnya kan jadi takut risih atau gimana kan, jadi gak enak juga ke kitanya. Tapi akhirnya pas datang terus ngobrol-ngobrol dan enak juga sih. Terus pengalaman yang sempat dirasakan sendiri selain yang tadi ya, mungkin kesulitan atau tantangan yang berat gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling unik dan mungkin ini yang paling menyenangkan gitu? Di balik keunikan ini ternyata gila ya, seneng banget nih gitu. Ada nggak tuh? Ada sih, mungkin saya nggak bakal nyebut di mana atau apanya ya. Kayak dulu tuh, waduh saya dulu banget gitu ya, kayak pengen banget deh makan di sini gitu. Kayak nggak pernah, kayaknya nggak akan kesampaian gitu. Apalagi dulu pas zaman kuliah gitu kan. Terus aduh pengen deh staycation di hotel ini gitu, pengen nyobain gitu kan. Ternyata akhirnya kesampaian juga gitu, berkat seneng konten ini gitu. Sampai sama istri tuh, aduh ini nggak nyangka ya, maksudnya kok bisa segininya gitu, bisa sampai segininya gitu. Bahkan ada juga konten kreator yang sampai akhirnya disuruh meliput di luar negeri. Banyak itu, banyak banget. Dan itu biasanya sponsornya juga rimbil gitu. Banget. Ada sponsornya fashion lah, produk wifi lah, apalah gitu. Tiket pesawat lah. Belum di sana brandnya juga ngasih fasilitas yang wah. Iya betul. Itu sesuatu banget. Pernah nggak sih ada yang seperti itu? Yang mungkin secara fashion mungkin ya looks-nya harus begini, disupport gitu, pernah juga? Kalau saya belum pernah sih. Kalau saya belum pernah. Cuman emang kalau dari lihat temen gitu, cerita temen juga itu ada sih yang keluar negeri sampai beberapa itemsnya itu disupport gitu. Pasti ya. Dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di Jawa Barat itu sendiri juga pasti akan mensupport kalau misalnya konten-konten kreator ini juga bisa menghasilkan sesuatu. Tapi ada nggak sih kalau misalnya di Jawa Barat yang mensupport kayak misalnya ya dari provinsi oke lah support. Tapi kalau misalnya dari satu tempat gitu akan mensupport sendiri gitu, ada nggak? Misalnya, nih saya hotel di Pangandaran gitu katakanlah. Bener banget. Dan itu kejadian kemarin. Hampir sih sebenarnya. Oke. Ada tuh yang tolong dong bantu nih. Ada. Tempatnya ada. Cuman saya belum ngambil aja sih sebenarnya, nunggu momen. Nunggu waktu ya. Nunggu waktu karena nggak tahu ya, cuaca kayak kemarin tuh kayak kayak ada gempa lah, ada apa, takut gitu. Nunggu momen aja sebenarnya. Tapi ini tawaran udah masuk nih ya. Ada masuk sampai penginapan, terus destinasinya di sana. Terus makan udah jelas gitu kan. Transport akomodasi plus artinya akan ada uang saku juga kan. Semuanya pokoknya all in. Dan
sok aja bawa aja berapa orang ke sana biar rame katanya gitu. Oh gitu. Wah seru ya. Ke Garut juga Ada tuh yang begitu. ada ke Garut. Cuman belum aja sih karena wilayah itu ya kayak Iya, aduh bentar deh. Sebenarnya ini enak ya. Nunggu kalau misalnya situasi. Sekali lagi berlibur dan makan gratis, cuman dengan modal handphone atau kamera, terus kita meliput, ini enak banget. Yang jadi penasaran adalah desa wisata yang memang di salah satu yang ditargetkan oleh Dinas Pariwisata mungkin ya. Dinas Oke. Pariwisata. Kalau bicara desa wisata, dari angkatan 1, angkatan 2, terus nanti akan ada kunjungan ke desa wisata. Itu desa wisata tuh desa yang seperti apa sih? Desa wisata sih yang kalau saya dapat ya dan saya baca setelah saya kunjungi juga itu desa-desa mandiri, warganya yang mandiri, yang punya profesi atau keahlian tertentu, Ya. yang akhirnya dari profesi atau keahlian tertentu itu bisa menghasilkan suatu produk ataupun sebuah kesenian ataupun sebuah destinasi. Akhirnya yang bisa mendatangkan pengunjung. Oke. Pengunjung itu kan nanti ada transaksi di situ. Ada kalau destinasi wisata itu ada semacam tiketing lah, terus nanti ada kulinernya juga kan. Di situ ada kayak transaksinya. Nah di situ warga tuh nggak harus keluar kota gitu, harus kemana gitu kan kerja. Tapi fokus memang membesarkan wilayah desanya tersebut dengan cara ya misalkan di situ ada curug lah atau pemandian air panas gitu. Misalkan yang pemandian air panas yang ada di Cipanas Nagrak Parongpong itu kan sekarang wah waktu saya ke situ tuh pertama kali ke situ cuman bayar 5.000, bayarnya ke tetangga, ke rumah-rumah warga. Ke warga. Ya jadi dititip di warga si motor tuh. Udah gitu aja bayarnya. Bayar parkir lah itu. Bayar parkir lah gitu. Kita bisa tuh menikmati air panas itu. Tapi 2 tahun kemarin saya ke situ tiket kurang lebih 20-25. Oh. Wow, ternyata udah jadi bagus gitu. Udah ada saung-saung lah, udah ada warung-warung gitu. Terus kemarin akhir tahun kemarin teman saya ke situ itu jauh lebih bagus lagi sekarang. Oh ternyata ya maksudnya desa yang itu yang dinamakan desa wisata sampai di situ ada apa masyarakat bisa mengelolanya dengan baik sehingga menghasilkan mendatangkan pengunjung dan menghasilkan pundi-pundi gitu sehingga Dan itu untuk warga sekitar. untuk warga sekitar. Nah, ini dia. Karena jasa konten kreator inilah mungkin nantinya desa-desa yang bisa dibilang desa tertinggal, desa yang sebenarnya ada sesuatu yang bisa diangkat, tapi karena konten kreator meliput, nah terus ternyata dilihat banyak orang dan itu ternyata bisa dijadikan lahan atau sumber dari pendapatan warga. Ini yang sangat menguntungkan ya. Betul. Jadi kayak misalnya saya pernah lihat juga di Jawa Tengah ada dulu itu ada tempat pemandian dan air terjun curug ya namanya kan? Curug air terjun itu Sedudo kalau nggak salah itu di Jawa Timur. Itu dulunya juga memang tempatnya kecil dan tanpa batas, tanpa segala macam. Iya. Perlahan sekarang katanya jadi wah bagus ya. Ya itu tadi sama seperti yang tadi dibilang. Oke, kalau bicara pantai, selain Pangandaran ada lagi nggak sih pantai di Jawa Barat yang misalnya sempat dikunjungi lagi gitu? Kalau pantai sebenarnya saya seneng pantai, Ya. cuman emang jarang banget ke pantai. Oke. Karena jauh juga ya kalau dari Bandung kalau sengaja gitu ke pantai. Iya. Tapi seringnya ya ke Pangandaran sih, udah beberapa kali ke Pangandaran. Karena mungkin lebih banyak ya tempat yang bisa dikunjungi ya. Dan setelah tahu Pangandaran itu maksudnya ternyata pantainya itu bukan hanya pantai Pangandaran toh gitu. Iya. Ternyata masih banyak pantai-pantai di Pangandaran yang kalau saya senang pantai itu yang sepi gitu. Yang maksudnya nggak riuh banyak orang. Nah itu pantai yang sepi-sepi itu tuh juga masih banyak di Pangandaran. Dan bagus-bagus. Bagus-bagus sebenarnya. Dan bisa dinikmati. Iya. Dan katanya malah di Pangandaran itu masih banyak titik-titik yang belum keangkat ya. Belum keangkat dan belum tersentuh katanya. Iya. Jadi cuma segelintir orang yang nggak sengaja nemuin, ternyata begini. Itu tuh banyak ya di Pangandaran. Betul. Nah waktu orang yang dari Pangandaran yang menghubungi saya tuh, yaitu pengennya mengekspos beberapa tempat wisata atau pantai itu yang
belum banyak orang tahu gitu. Nah itu pengen mengekspos itunya. Oke, nah kalau misalnya dari peran SWJ sendiri nih dalam mempromosikan keindahan dan tentunya budaya di Jawa Barat dengan tadi mengangkat desa wisata itu perannya seperti apa aja sih? Kalau SWJ sih emang fokusnya lebih ke konten ya. Bagaimana cara mengemas kontennya dengan baik gitu, dengan asik gitu, dengan singkat, padat, sampai orang-orang tuh tertarik nih gara-gara kan kadang juga kreator A, B, C destinasinya sama, tapi kan pengelolaannya bisa beda. Nah itu gimana caranya mengelola si materi konten itu dengan baik, itu bisa tersampaikan dengan mudah gitu ke orang-orang, sampai orang-orang tuh bisa tertarik nih mengunjungi tempat wisata yang dipromosikan itu. Iya. Ini seneng banget kalau misalnya sampai bisa. Tapi ini sorry. Bicara angkatan 1, angkatan 2, jumlahnya berapa banyak ini? Apakah nanti mungkin gak sih misalnya kita nih sama-sama di angkatan 2 ya, ternyata kita sama-sama mempromosikan satu tempat yang sama. Iya. Nah itu kira-kira yang apakah dipilih gitu sama SWJ? Saya masih konten A aja daripada konten si B. Apa dua-duanya tetap diangkat atau gimana nih? Pemilihan tempat wisatanya ya, destinasinya gitu. Destinasi sama yang dipilih sama SWJ, apakah tidak ada pemilihan atau ya masing-masing tetap aja posting, tetap aja konten itu tetap diangkat gitu sama masing-masing. Untuk tadi jumlahnya itu angkatan pertama dan kedua, sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Untuk angkatan pertama tuh sekitar 100 gitu, 100-an, 200 gitu, orang se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Okay. Tapi ternyata angkatan kedua ini lebih banyak, sampai 1.000 orang. 1.000 orang. Wah. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, ada beberapa ya yang berguguran gitu. Jadi sekitar nyisa 800-an gitu yang dilantik tuh. Yang dilantik, yang 200 enggak. Dilantik dalam arti wajib ikut pelatihan. Iya, wajib pelatihan. Wajib ikut pelatihan, wajib bikin konten yang sudah ditugaskan. Iya. Karena ada report gitu juga kan, diupload ke beberapa sosial media. Nah itulah beberapa syarat. Mungkin bagi orang yang kayak, aduh beban banget gitu kan. Bagi beberapa orang juga betul. Nggak apa-apa tinggal gitu doang gitu misalkan. Nah itu beberapa yang gugur gitu. Nggak sampai dari 800 orang itu, atau mungkin angkatan pertama, itu kontrak nggak sih sama SWJ-nya sendiri? Kontrak di momen itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada misalnya, oke, kamu jadi ambasador di SWJ dengan rentan waktu 1 tahun atau 6 bulan. Setelah 6 bulan, ya udah selesai. Target 6 bulan sekian konten gitu. Ada nggak sih? Nah itu ada. Emang ada. Waktu itu saya dari Juni sampai sekitar 4 bulanan lah, 4 sampai 6 bulanan. Itu emang ada kontraknya seperti itu. Harus ikut pelatihan, harus bikin konten 1, 2, 3, 4, bikin report, ngupload gitu kan, dan segala macam. Nah selama periode itu emang bagian dari keharusan. Kalau nggak ada yang nyampe ke situ, ya itulah kenapa dari 1.000 bisa akhirnya jadi sekitar 800-an itu. Itu sistemnya tuh untuk para konten kreator ya. Apakah dibayar mingguan, bulanan, atau per konten dibayarnya? Per konten. Per visit. Termasuk juga dipelantikan juga ada uang KDD istilahnya. Uang transport lah ya. Iya. Itu dikasih duitnya ya? Dikasih. Alhamdulillah dong. Jadi enggak sekedar ngapain capek-capek harus ke sana ke sini. Ya enggak juga sih, sebenarnya itu ada untuk pelatihan itu lama, tapi misalnya pelatihan dari pagi sampai sore dan itu memakan waktu 2-3 hari gitu atau gimana? Sehari aja sebenarnya. Sehari aja. Jadi full pagi sampai sore. Ada makan siang, ada coffee break, kayak gitu, dan dikasih amplop pula. Iya betul. Asik ya. Dapat ilmu, dapat uang jajan. Nah kalau misalnya SWJ sendiri ada nggak sih berkolaborasi dengan ya program-program provinsi lain mungkin, atau program-program yang sedang berjalan dengan instansi gitu? Ada? Sering banget. Beberapa, kalau yang saya lihat di Bandung gitu, misalkan kemarin tuh ulang tahun Jawa Barat lah. Ulang tahun Jawa Barat itu pasti
udah pastilah ngerahin anak SWJ gitu. Cuman beberapa dipilih untuk ningkatin brand awareness-nya biar rame aja gitu di sosial medianya. Termasuk juga kemarin di hotel saya punya event, Kang Tomtom juga main. Oh iya. Oke. Jazz Fest. Oh iya. Oke. Nah itu salah satunya. Iya saya lupa. Itu salah satunya juga berkat SWJ. Akhirnya penjualan tiket sebulan sebelum tuh udah habis. Wah. Billboard juga belum naik, Kang. Waduh. Jadi kayak, aduh sayang banget ini billboard. Kayaknya mending nggak usah, tapi gimana dong? Itu mah cuman buat ngeramein aja gitu iklan-iklan. Basa-basi lah ya. Basa-basi. Iya. Wah ini kayaknya mungkin salah satunya ini berkat SWJ ini. Karena emang senatural itu gitu dibuat. Berarti konten kreator itu bisa dibilang buzzer juga nggak sih? Iya. Buzzer juga. Tapi gimana kemasannya ya? Keberatan nggak sih dibilang buzzer? Nah ini soalnya buzzer itu kan konotasinya negatif konotasinya ya. negatif. Nah itu. Kalau apalagi di era kemarin ya. Ya ada juga sih yang beberapa ke situ. Cuman kalau menurut saya personal sih ya nggak masalah juga sih disebut buzzer. Cuman kalau konotasinya negatif sih ya tergantung kemasannya seperti apa dan peruntukannya kemana gitu kan, untuk apa. Buzzer tuh kan juga bukan sebuah kata yang negatif ya, cuman mungkin karena disalahgunakan kali ya untuk hal-hal tertentu seolah kayak buzzer tuh negatif. Tapi kayaknya buzzer juga konotasinya bisa positif kalau memang untuk promosi tertentu gitu. Oke, kalau misalnya seorang Teddy Septiadi nih, sekarang bekerja di salah satu hotel besar ya. Saya nggak bilang hotelnya besar, hotel berbintang. Terus konten kreator, dan akhirnya impian atau harapan menjadi seorang konten kreator profesional yang benar-benar menghasilkan terwujud. Ini disuruh milih nih, karena ternyata kegiatannya nggak hanya weekend. Ternyata weekday juga, lu harus ngerjain ini bro gitu. Lu ini bagian dari pekerjaan. Itu harus pilih mana tuh? Milih tetap kerja di hotel gitu atau jadi konten kreator yang lebih profesional? Kerja di hotel sih tetap. Oh iya. Passionnya berarti emang karena di hotel juga saya ngonten, Kang. Konten juga gitu. Maksudnya ada hal yang saya explore gitu di hotel. Oke. Misalnya apa? Banyak hal. Selain makan, selain meliput hotelnya, banyak sebenarnya. Banyak banget. Aduh, saya agak sombong nih, apalagi di hotel saya gitu kan. Yang outletnya banyak banget gitu kan. Itu kayak terus-terusan aja memacu adrenalin. Ini apa lagi ya? Mau bikin apa lagi ya gitu. Nanti kemasannya seperti apa ya biar kayak beda aja gitu dari yang lain kayak gitu. Karena memang banyak sekali titik-titik yang layak untuk dinaikin. Di hotelnya itu luar biasa itu. Di area tahulah Kang Tom juga lah. Di area sini banyak, di area sana banyak, di bawah seru banget itu. Baru masuk lobby aja kan udah kebagi gitu. Jadi tetap akan lebih memilih profesional di hotel aja. Profesional di hotel aja. Bukan sebagai konten kreator. Bukan sebagai konten kreator. Jadi konten kreator ini masih side job lah ya. Side job. Sesuatu yang bisa dibilang ya ada syukur nggak, gue bikin sendiri, nggak ada masalah gitu ya. Karena jadi hobi mungkin? Hobi udah jelas sih. Hobi udah jelas. Karena jujur Kang, kalau saya kayak gak pernah, harus kayak sebulan ini harus ada nih pemasukan dari sini gitu. Tapi nggak begitu ya? Nggak begitu. Kalau saya nggak begitu. Karena udah gede juga duitnya di hotel kali. Amin. Amin. Ya. Tapi entah kenapa ya, ada aja. Dalam sebulan tuh ada aja. Kayak kemarin iftar. Saya sama istri sudah mendeklarasikan nanti pas puasa, aku pengen pulang kerja tuh pulang kayak ibadah yang tenang, kayak bahasa-bahasa gitulah. Tapi ternyata aduh gimana nih hotel ini minta misalkan atau tempat ini minta, aduh ini kenal sama yang ngundangnya, nggak enak kalau datang tuh kayak gitu-gitu. Ternyata ya akhirnya datang juga gitu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tetap dijalani. Yang awalnya direncanain pengen dikurangin gitu di bulan puasa,
ternyata ada gitu. Karena lumayan nih untuk THR juga nih. Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya gitu-gitulah. Karena itu mah akhirnya ke rezeki nggak bisa ditolak. Bahkan rezeki itu nggak boleh ditolak. Iya benar. Ya. Dan sesuatu banget itu. Mungkin Kang Teddy sendiri ingin kasih masukan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator, yang ingin menjadi konten kreator profesional harus gimana gitu, atau selain konsisten ya, maka silakan apa sih saran-saran dari seorang Teddy Septiadi? Selain konsisten ya, kalau menurut pengalaman saya harus punya karakter sih, harus punya karakter karena waduh makin kesini makin kesana ya, banyak banget konten kreator dengan stylenya masing-masing gitu. Sempet kayak saya pun sempet, aduh ini udah begini, ini begini nih kontennya, ini begini. Apakah harus gitu juga? Gitu? Apakah harus gitu juga? Tapi setelah sharing juga sama temen-temen, kayaknya nggak harus sih, nggak harus kayak orang lain gitu maksudnya. Mungkin upgrade itu penting, tapi nggak harus plek-ketiplek kayak orang lain gitu. Tetap harus punya karakter, punya jalur gitu. Oh saya begini nih, jadi tetap aja begitu. Cuman yang harus tingkatin ya kualitas kontennya aja. Kualitas konten. Oke. Ya gitu. Kalau boleh tahu nih, terakhir pertanyaan dari hasil konten kreator sendiri nih, dari sosial media atau mungkin YouTube juga dan sebagainya, berapa sih pendapatan minimum dan maksimum dari seorang Teddy Septiadi? Boleh dong berbagi. Waduh, berapa ya? Dalam 1 bulan, nggak hanya satu. Ya mungkin yang tersepi saya dapat sekian, yang paling banyak alhamdulillah dapat sekian gitu. Ini kan jadi salah satu motivasi juga. Daripada gabut di rumah, handphone canggih, nggak bisa ngapa-ngapain, udah deh belajar ngedit, baru konten. Bisa dipakai buat jalan-jalan lagi lah pokoknya. Bisa dipakai buat jalan-jalan lagi. Dan bisa dari jalan-jalan itu bisa dipakai buat jalan-jalan lagi. Lumayan dong ya. Bisa buat beli kamera gitu mungkin, peralatan konten? Bisa. Berarti bisa investasi untuk alat-alat, untuk aset, bikin video dan sebagainya? Bisa banget. Cuman kemarin investasinya ke rumah sih. Oh, iya. Itu gitu. Jadi itu oke lah, nanti rumah dulu, baru udah beres. Gitu. Iya. Setelah rumah baru. Oke. Jadi emang sekarang saya emang fokusnya lebih banyak menggunakan HP. Pakai HP aja. Jadi tagging videonya juga pakai HP, editing juga di HP, semuanya di HP sih. Iya. Karena memang sekarang semuanya udah apa-apa dari HP. Di HP, betul. Ngapain harus pakai kamera? Ngapain harus pakai laptop segala macam? Kecuali ada kebutuhan khusus. Permintaan tertentu. Editing seperti ini, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Karena kan tapi sekarang tuh kayak pengen cepet ya. Misalkan visit sekarang, kayak besok lusa ada permintaan, kan pengen langsung upload ya, gini. Kan kalau di laptop kayak harus di mana dulu. Iya. Harus mindahin dulu kayak gitu. Waktu lagi ya. Kalau di HP kan ngambilnya juga di HP, ngeditnya juga di HP, ya udah jadi langsung aja. Iya, dan gitu, kualitas juga nggak jauh beda. Paling berapa persen. Siap, Kang Teddy kalau begitu. Terima kasih banyak. Waktu dan kesempatannya, yang pasti mungkin untuk semuanya bisa langsung intip atau tanya-tanya sama Kang Teddy di Instagramnya. Instagramnya di mana? Instagramnya di TEDx93. TEDx93, sama ada satu lagi kayak second account gitu, teman _3 kali berkelana. Teman _3 kali berkelana, __ berkelana. Berkelana. Karena seneng berkelana kemana-mana. Oke, disitulah postingan-postingan waktu Kang Teddy jalan-jalan. Intip aja sekali lagi di TEDx93 sama Teddy teman __ berkelana. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya-tanya, terus pengen gabung juga di SWJ, boleh nanya-nanya, DM boleh banget. Banyak juga kok sebenarnya yang tanya-tanya. DM aja ke saya, maksudnya nanti SWJ kapan ada lagi nih? Ya nanti saya sharing aja lah di sana di DM. Atau mungkin juga nggak banyak juga sih Kang, maksudnya yang nge-DM yang bukan follower saya juga, Kang atau Kak atau Mas ini ngeditnya pakai apa gitu, ini cara bikin ini gimana, teknis ini gimana.
Itu ya saya pasti jawab sih, seneng-seneng aja sih kalau ada yang jawab gitu. Nah, Jadi sharing aja gitu nanti di silahkan Instagram. aja ya. Nah, Tuh, mau nanya apapun boleh. Dan insya Allah langsung dijawab sama Kang Teddy. Karena Betul. berbagi ilmu itu tidak harus ditahan-tahan. Tapi apapun ilmu yang kita punya harus dibagi-bagi. betul. Karena ilmu mah tidak akan ke bawah mati ya. Iya. Dan gak rugi. Nggak rugi. Gak rugi. Siapa tahu kita berbagi, nanti kita juga bakal dapat. Siap, kalau gitu Kang Teddy, terima Oke, kasih. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga, sampai ketemu, Terima dan kasih. insya Allah nanti kita bisa berbagi lagi. Siap, kalau gitu dari Creative Talk, Tom Tom The Titans pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.